Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salwa Almira Diantika dengan NIM 2312429. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat sosok ulama besar di Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Nama lengkapnya Muhammad Hasyim Asy'ari. Ayahnya Kiai Asy'ari dan ibunya Halimah adalah pasangan yang sangat religius dan dikenal di masyarakat sebagai ulama yang dihormati. Dari kecil, Hasyim sudah terbiasa dengan lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai agamis. Keluarga Hasyim Asy'ari berasal dari keturunan agama. Ayahnya, Kiai Asy'ari, adalah pengasuh pondok pesantren kecil di Desa Gedang. Sedangkan ibunya, Nyai Halimah, adalah wanita yang soleha dan sangat mendukung pendidikan agama bagi anak-anaknya. Sejak kecil, Hasyim Asy'ari sudah menunjukkan kecerdasan dan ketekunan dalam belajar agama. Pada usia 5 tahun, ia sudah mulai belajar Al-Quran di bawah bimbingan ayahnya sendiri. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di berbagai pesantren, seperti pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo yang diasuh oleh Kiai Yakub, dan kemudian di pesantren Bengkalan di Madura yang dipimpin atau diasuh oleh Syekhona Khalil. Di pesantren Bengkalan, Hasyim Asy'ari mempelajari berbagai disiplin ilmu, termasuk tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Beliau dikenal sebagai santri yang paling rajin dan cerdas, seringkali menghabiskan waktu malamnya untuk belajar hingga larut malam. Selain belajar, beliau juga membantu mengajar di pesantren yang menunjukkan bahwa dedikasi terhadap ilmunya sangat tinggi. Pada usia 21 tahun, Hasyim Asy'ari melanjutkan pendidikannya di kota Mekkah, di mana ia mendalami ilmu agama bersama ulama-ulama besar. Di sana, ia belajar di Masjidil Haram dan berguru kepada ulama terkemuka seperti Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dan Syekh Mahfuz Al-Tarmasi. Selama di Mekkah, Hasyim Asy'ari tidak hanya belajar, tetapi juga aktif dalam mengajar para santri dari berbagai penjuru di dunia. Pengalamannya di Mekkah memperkaya wawasan dan pemahamannya tentang Islam, yang kemudian diterapkannya ketika kembali ke Indonesia. Selain itu, beliau juga aktif dalam berdiskusi dengan ulama yang berbeda di negara untuk memperluas jaringan intelektualnya. Pada tahun 1899, Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang. Pesantren ini menjadi salah satu pusat pendidikan Islam terbesar di Indonesia dan melahirkan banyak ulama terkenal. Disinilah beliau mengajarkan berbagai disiplin ilmu agama dan mempersiapkan generasi muda untuk berperan aktif dalam masyarakat. Pesantren Tebu Ireng awalnya hanya berjumlah sedikit santri, namun berkat keuletan dan
keteladanan Hasyim Asy'ari, pesantren tersebut berkembang pesat. Metode pengajaran yang diterapkan oleh beliau adalah menggabungkan pelajaran agama dan pengetahuan umum yang pada masa itu sangat berkembang maju dan pesat. Beliau juga menekankan pentingnya berakhlak dan etika dalam berilmu atau berpendidikan. Hasyim Asy'ari juga memperkenalkan metode pembelajaran modern seperti penggunaan sistem klasikal dalam mengajar, di mana para santri dibagi ke dalam kelas berdasarkan tingkat pengetahuan mereka. Selain itu, beliau juga mengajarkan pentingnya keterampilan hidup dan kemandirian sehingga para santri tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang mendalam, tetapi juga siap menghadapi tantangan kehidupan yang akan datang atau di masa depan. Pada tahun 1926, Kyai Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama bersama ulama-ulama lainnya. NU didirikan sebagai wadah bagi umat Islam untuk mempertahankan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah arus modernisasi dan kolonialisme. Hingga kini, NU menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jutaan anggota. Pendirian NU juga dilatar belakangi oleh kekhawatiran akan pengaruh gerakan Wahabi yang dianggap radikal dan menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. NU berkomitmen untuk menjaga tradisi Islam Nusantara yang moderat dan toleran. Selain itu, NU juga berperan dalam bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan untuk membantu masyarakat setempat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Beliau mengeluarkan fatwa resolusi jihad yang menyerukan umat Islam untuk berjuang melawan penjajahan. Fatwa ini menjadi salah satu pemicu pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang dikenal sebagai Hari Pahlawan. Resolusi jihad ini menggemblengkan semangat juang untuk Indonesia, terutama para santri dan kiai, untuk melawan agresi militer Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Perjuangan ini membuktikan bahwa ulama dan santri memiliki peran strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Banyak santri dan ulama yang gugur dalam pertempuran ini menunjukkan dedikasi mereka terhadap tanah air. Di akhir hayatnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari terus aktif mengajar dan membimbing para santri serta memberi nasihat kepada para pemimpin bangsa. Beliau juga menulis sejumlah buku atau kitab yang menjadi rujukan penting dalam studi Islam di Indonesia. Beberapa karya tulis beliau antara lain ada Risalah Ahlussunnah wal Jamaah dan Adabul Alim wal Muta'alim. Karya-karya ini mencerminkan kedalaman ilmu dan kepribadiannya terhadap pendidikan dan moral umat Islam. Beliau juga sering diminta pendapat oleh tokoh-tokoh nasional yang berbagi masalah keagamaan dan kebangsaan. Selain menulis kitab, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga aktif dalam kegiatan dakwah, baik di dalam maupun di luar negeri. Beliau sering diundang untuk memberikan ceramah dan tausiah di berbagai daerah.
menyebarkan ajaran Islam yang moderat dan toleran. Dedikasinya terhadap dakwah dan pendidikan menjadikan beliau sebagai teladan bagi banyak ulama dan tokoh masyarakat. Kyai Haji Hasyim Asy'ari juga menjalin hubungan dengan para pemimpin nasional lainnya seperti Soekarno dan Hatta untuk menyatukan kekuatan dalam perjuangan melawan penjajah. Beliau sering memberikan nasihat dan pandangan keagamaan kepada para pemimpin tersebut, memperkuat semangat juang dan keimanan mereka. Pengaruh beliau dalam perjuangan kemerdekaan sangat besar dan diakui oleh berbagai pihak. Kyai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947. Namun, warisan beliau tetap hidup dalam bentuk pesantren-pesantren yang beliau dirikan dan organisasi Nahdlatul Ulama yang terus berkembang hingga saat ini. Pemikiran dan perjuangannya masih menjadi inspirasi bagi banyak orang. Setelah wafat, Kyai Haji Hasyim Asy'ari dimakamkan di pesantren Tebu Ireng di kompleknya, yang hingga kini menjadi tempat ziarah bagi banyak orang. Jasa-jasa beliau diakui oleh negara, dan pada tahun 1964 pemerintahan Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Makam beliau selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat yang ingin mengenang jasa dan perjuangannya. Kyai Haji Hasyim Asy'ari bukan hanya seorang pendidik dan pejuang, tetapi juga seorang pemikir yang memberikan kontribusi besar pada pemikiran Islam di Indonesia. Pemikiran beliau banyak mempengaruhi perkembangan Islam tradisional di Indonesia dan memberikan arah bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan modernitas. Kyai Haji Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan tetap mempertahankan tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Beliau percaya bahwa konteks budaya dan sosial tanpa kehilangan esensinya. Pemikiran ini mendorong lahirnya banyak ulama dan intelektual muslim yang mengikuti jejak beliau dan memajukan Islam di Indonesia. Meski mendirikan Nahdlatul Ulama, Kyai Haji Hasyim Asy'ari juga memiliki hubungan baik dengan tokoh-tokoh dari organisasi Islam lainnya, seperti Muhammadiyah. Beliau selalu mengedepankan persatuan umum umat Islam dan sering berkomunikasi dengan ulama-ulama dari berbagai latar belakang untuk berdiskusi dan bekerja sama demi kemajuan Islam di Indonesia. Hubungan baik ini terlihat dari kerjasama NU dan Muhammadiyah dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan dan sosial. Kedua organisasi ini sering kali mengadakan dialog dan pertemuan untuk membahas isu-isu yang dihadapi umat Islam dan mencari solusi bersama. Kyai Haji Hasyim Asy'ari sangat menghargai dan menjaga tradisi-tradisi Islam di Nusantara. Beliau percaya bahwa budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam harus dilestarikan, dijadikan bagian dari kehidupan beragama. Hal ini terlihat dari beberapa praktik keagamaan yang beliau dorong, seperti tahlilan, yasinan, dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Upaya Kyai Haji Hasyim Asy'ari dalam melestarikan tradisi-tradisi lokal
bertujuan untuk menjadikan Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat. Beliau mengajarkan bahwa Islam bukanlah agama yang kaku, tetapi agama yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan berbagai budaya. Selama tidak menyimpang dari syariat, pendekatan ini menjadikan Islam Nusantara sebagai model Islam yang damai dan toleransi. Teman-teman, itulah sedikit cerita tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang dari ulama besar yang sangat berjasa bagi Indonesia. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari perjuangan dan dedikasi beliau ya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.